Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Rattiya jayati soko. Rattiya jayati bhayang. Rattiya vipamuttassa. Nati soko kuto bhayang ti. Para ibu, bapak, dan saudara-saudari sedama yang berbahagia, selamat siang, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh patut bersyukur, patut berbahagia pada pagi hari ini, oleh karena kita semua dalam kondisi sehat, sehingga pada pagi hari ini para ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian dapat berkumpul bersama, menambah kebajikan dengan praktek Dhamma, mengulang Dhamma, kemudian memperbarui sila, praktek samadhi atau meditasi, yang tentu semua itu sangat bermanfaat untuk perkembangan mental dan spiritual kita, demi untuk mencapai kedamaian, kebahagiaan, baik dalam kehidupan ini maupun di dalam kehidupan kita berikutnya. Para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, sesuai dengan kesepakatan bahwa pada pagi hari ini khotbah atau Dhamma di sana dengan tema mencintai Dhamma. Mencintai Dhamma, sukses dalam spiritual. Nah, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan ini kita harus berusaha untuk mencintai Dhamma. Karena dengan mencintai Dhamma, kita akan berusaha untuk mempelajari Dhamma, untuk mempraktekkan Dhamma, dan bahkan mengamalkan atau membabarkan Dhamma kepada masyarakat kecil maupun masyarakat luas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyarakat kecil maksudnya di rumah masing-masing. Kalau bisa mengamalkan Dhamma tentu sangat baik. Walaupun belum bisa mengamalkan di masyarakat luas. Dan dari masyarakat kecil, kalau itu sudah terbiasa melatih menyampaikan Dhamma kepada keluarga, suatu saat kemampuan kecil itu akan berkembang, bisa punya kemampuan menjadi bertambah, rasa percaya diri juga menjadi bertambah, kemudian belajar tentang Dhamma ajaran Sang Buddha, mood atau niat untuk belajar juga makin bertambah atau menjadi makin semangat. Para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, saya mengutip di sebuah buku
yaitu di buku Riwayat Hidup Guru Agung atau Sang Buddha. Ada diceritakan di buku itu bahwa dulu sebelum biku menjadi banyak, tentu awalnya dari sedikit, bahkan diawali dari 5 orang petapa. Kemudian setelah 5 orang petapa ini, lalu suatu saat ada sebuah keluarga. Keluarga ini bisa dikatakan keluarga kecil, tetapi keluarga yang sangat sukses. Keluarga ini punya seorang anak yang bernama Yasa. Yasa sebagai perumah tangga, anak dari orang kaya. Hidupnya mirip-mirip dengan Pangeran Siddhartha. Punya 3 istana. Istana musim panas, musim dingin, dan musim hujan. Nah, Yasa ini hidupnya penuh dengan kemewahan, penuh dengan kesenangan-kesenangan indria. Pada suatu malam, ketika Yasa sedang berada di dalam istana, sedang tidur di kamar yang berkasurkan empuk, kemudian di sana ada para penari, penyanyi, pemain musik sedang menghibur Yasa. Dan suatu saat Yasa ketiduran. Ketika para pemain musik, penyanyi, penari mengetahui bahwa tuannya sedang tidur, mereka juga berhenti menyanyi, berhenti memain musik. Kemudian mereka tidur. Ketika mereka tidur, berserakan. Ya. Kalau namanya tidur, sebelum tidur itu nampak rapi, atau siap-siap tidur itu biasanya rapi. Tapi begitu sudah tertidur, sudah nggak karu-karuan. Dan mancal sana, mancal sini, tonjok temennya, kaplok temennya, dan lain sebagainya. Kemudian di tengah malam, Yasa terbangun. Ketika Yasa terbangun melihat para penari, penyanyi, pemain musik, merasa takut dan ngeri. Kemudian Yasa keluar dari kamar, mengenakan sandal. Lalu selama dalam perjalanan dia mengucapkan, menakutkan, mengerikan, menakutkan, mengerikan. Terus dalam perjalanan. Kemudian sampailah di Taman Rusa Isipatana. Di sana ada guru agung sedang bermeditasi atau disebut Cangkamana. Sedang berjalan meditasi, tiba-tiba Yasa datang. Yasa datang sambil mengucapkan menakutkan, mengerikan, menakutkan, mengerikan. Lalu Sang Buddha mengatakan, di sini tidak mengerikan, di sini tidak menakutkan. Datanglah kemari, Tathagata akan mengajarmu. Nah, ketika Yasa ditegur oleh Sang Buddha, dipanggil untuk datang, akan diajarkan Dhamma, tentu terkejut. Nah, lalu Yasa mendekat kepada Sang Buddha, duduk di satu sisi yang layak. Kemudian Guru Agung membabarkan Dhamma. Nah, Dhamma yang dibabarkan kepada Yasa ini disebut Anupubikata, atau diterjemahkan sebagai pelajaran yang bertingkat atau bertahap.
Nah, anupubikata ini yang pertama adalah tentang dana. Nah, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya, sudah tidak asing lagi pelajaran atau khotbah atau barangkali nasihat tentang dana ini. Dana dikatakan sebagai perbuatan baik langkah awal. Langkah awal atau perbuatan baik yang sangat mudah untuk dilakukan. Semua orang pasti bisa berdana. Baik itu materi, tenaga, pemikiran, atau memberi maaf, ya, memberi maaf atas kesalahan orang lain kepada kita. Memberi. Dan orang kalau belum biasa memberi, apalagi memberi materi ya, orang kalau belum biasa memberi itu terjadi peperangan di dalam dirinya. Ya, antara memberi atau tidak. Ya, pernah begitu Bapak Ibu? Ketika dulu-dulu belum mengerti tentang berdana, ketika melihat seseorang yang susah, ada keinginan untuk memberi, tapi di lain sisi keinginan untuk tidak memberi. Maka ada istilah pertempuran. Memberi tidak, beri tidak, beri tidak, enggak jadi. Ya. Kalau beri tidak, beri, ya menang, ya memberi. Nah, apalagi ini ada pembangunan wihara, ya membangun gedung yang cukup besar. Saya lihat itu rangkanya, wah luar biasa. Nah, besi-besi beton dirangkai seperti itu. Suatu saat nanti akan menjadi gedung yang megah. Yang tentu para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian akan menggunakan gedung itu untuk berbagai kegiatan. Untuk baca parita, untuk meditasi atau praktek atasila di sana. Yang tentu semua itu ada istilah dari kita untuk kita. Dari saya yang memberi, saya yang berdana, untuk saya juga. Suatu saat kita bisa berbuat baik di sana. Para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, tentang berdana ini menurut dalam Nidik Kanda Sutta, manfaatnya sangat banyak. Ada wajah cantik, suara merdu. Nah, kalau bagi ibu-ibu wajah cantik ya, bapak-bapak wajah tampan. Kalau bapak-bapak nggak boleh cantik. Ya. Wajah cantik atau wajah tampan dan suara merdu. Kemolekan dan kejelitaan. Mempunyai kekuasaan dan banyak pengikut. Nah, itu diperoleh salah satunya adalah dari berdana. Dan juga seseorang bisa dikenal atau bahkan terkenal karena gemar berdana, atau disebut juga kalau gemar berdana atau senang berdana, senang memberi tanpa pamrih, tanpa embel-embel, tanpa harapan-harapan duniawi, dengan tulus, dengan ikhlas atau sepenuh hati, itu disebut caga. Ya, caga, memberi tanpa pamrih. Dengan tulus, dengan ikhlas, disebut caga. Dari pemberian yang terus diulang-ulang, akhirnya menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi biasa memberi. Ringan tangan istilahnya ya, ringan tangan, bukan suka ngaplok ya, nah, bukan suka pukul, tapi ringan tangan, senang memberi. Senang memberi, menjadi murah hati, menjadi peduli, menjadi sosial. Wah, banyaklah istilahnya. Ya, semua itu dari hal yang kecil tetapi terus diulang-ulang. Sekalipun hal kecil, hal sepele, kalau itu kebajikan terus diulang-ulang akan menjadi besar.
Dalam Dhamma dikatakan, jangan meremehkan kebajikan sekalipun kecil. Karena kebajikan sekalipun kecil, kalau ulang-ulang akan menjadi banyak, menjadi makin besar. Diibaratkan seperti semut membuat sarang. Dikumpulkan satu demi satu, lama-lama menggunung. Atau seperti air, menetes demi tetes, lama-lama memenuhi tempayan. Asal tempayannya nggak bocor ya. Nah, memenuhi tempayan itu kebajikan yang dilakukan sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi makin banyak. Nah, dari kebajikan sepele terus dilakukan, kebajikan sedikit dilakukan, terus bahkan sekalipun seseorang hanya bisa memberi, menurut dalam sebuah sutta dikatakan ya, bahkan sekalipun seseorang hanya bisa memberi makanan yang ada di panci, atau sisa-sisa makanan yang ada di dalam panci, kemudian ketika mencuci panci itu, lalu kemudian dibuang di kolam, dengan mengharap semoga ikan-ikan yang ada di kolam ini bisa memperoleh manfaat dari makanan yang saya berikan ini. Sekalipun hanya nampaknya sepele ini pun adalah kebajikan. Nah, apalagi kalau berdana untuk wihara, ya, untuk pembangunan wihara, untuk sangga, untuk cetia, untuk misalnya rumah sakit, untuk kepentingan orang banyak ya, tentu itu manfaatnya lebih besar lagi. Nah, maka oleh karena itu, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, kita harus bergegas menimbun kebajikan. Di dalam Dhammapada dikatakan, bergegaslah berbuat kebaikan, jauhkan dirimu dari kejahatan. Ia yang lamban berbuat kebaikan, pikirannya akan menyenangi kejahatan. Wah, bahaya sekali. Kalau pikiran kita sampai menyenangi kejahatan, tuh hari-hari negatif thinking. Hari-hari pikirannya negatif, hari-hari pikirannya buruk. Hari-hari berpikir yang tidak baik. Yang tentu itu suatu saat akan berbuah buruk, akan berbuah penderitaan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Guru Agung bahwa harta apapun yang kita miliki, harta apapun yang kita cintai, cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Harta yang kita miliki sifatnya semu, sifatnya sementara, sifatnya tidak kekal. Kalau kita pergi, kita tinggalkan. Tapi kalau kita gunakan untuk berbuat baik, kebajikan itu akan menjadi harta yang terbaik. Dikatakan sebagai harta sejati, yaitu berupa harta kebajikan. Harta kebajikan itu setia. Ya, setia, akan menemani, menjaga, melindungi, memberi rasa aman, bahkan selamat sampai di tujuan. Itu karena kekuatan kebajikan. Sesungguhnya kebajikan itulah yang memang bisa melindungi kita. Tidak ada, ya sekalipun ayah, ibu, kita masih punya ayah, punya ibu, punya sanak famili. Kalau kita tidak baik, orang tua, ayah atau ibu, sanak famili juga tidak akan peduli kepada kita. Tapi kalau kita peduli, bahkan sekalipun tidak ada hubungan keluarga, peduli dengan orang lain juga akan peduli kepada kita. Menjadi dekat, atau menjadi sayang, atau menjadi lebih akrab lagi, dan lain sebagainya. Siap membantu, siap penolong, itulah kebajikan. Nah, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kemudian yang kedua adalah sila. Setelah seseorang gemar memberi, senang memberi, mengharapkan makhluk lain bahagia, ketika melangkah untuk mempraktekkan sila itu juga bisa dikatakan tidak seberat kalau orang yang tidak pernah memberi. Karena sesungguhnya memberi adalah mengharap orang lain bahagia, membahagiakan makhluk lain. Nah, kalau seseorang mempraktekkan sila, sama juga. Tidak membunuh, berarti tidak mencelakai makhluk lain. Tidak mencuri, sama juga.
tidak mengharapkan milik orang lain hilang dan tentu menderita, kehilangan. Kemudian tidak berbuat asusila, juga sama. Dengan tujuan supaya orang lain tidak terganggu, tidak membuat orang lain menderita karena kehilangan orang yang dicintai misalnya. Kemudian tidak berbohong, juga sama. Tidak membuat orang lain menderita. Karena kalau seseorang dibohongin kan menderita. Satu kali dibohongin barangkali masih percaya. 2 kali berbohong, nah, sudah punya jarak. 3 kali berbohong, jaraknya lebih jauh. 3 terus dibohongi, nah itu ngibul terus ya. Dikibulin terus misalnya. Pasti akan menjadi tidak percaya. Karena dibohongi. Membuat orang yang dibohongi menderita. Ya. Kemudian minum-minuman keras juga begitu. Ketika seseorang mabok atau lemah kesadarannya bisa melakukan perbuatan buruk dari membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, dan keburukan-burukan yang lain. Karena mabuk, karena lemah kesadaran. Nah, maka oleh karena itu, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kita dianjurkan untuk latihan hidup disiplin, disiplin moral, tidak membuat makhluk lain menderita. Sekaligus juga tentu itu membuat diri sendiri bahagia. Karena diri sendiri terkendali. Karena diri sendiri terkendali, tidak membuat orang lain menderita, tentu diri sendiri juga happy. Ya, diri sendiri senang, diri sendiri bahagia, diri sendiri tidak takut, tidak khawatir, karena tidak melanggar sila. Dan banyak sekali manfaat dari mempraktekkan sila. Seperti ketika para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian memohon tuntunan Pancasila, ya. Di situ silena sugating yanti, dengan menjalankan sila seseorang bisa lahir di alam surga. Silena boga sampada, dengan menjalankan sila seseorang memperoleh harta atau kekayaan. Ya, baik itu kekayaan materi maupun kekayaan batin. Kemudian dengan menjalankan sila atau silena nibuting yanti, dengan menjalankan sila, seseorang bisa mencapai nibbana. Nah, itu dari sekian banyak manfaat mempraktekkan sila, maka kita harus berlatih, ya, berlatih, belajar. Ketika hari-hari uposata misalnya, praktek disiplin moral, praktek Pancasila. Tidak selalu atas sila. Kalau mampu atas sila, bagus. Tetapi kalau tidak mampu mempraktekkan atas sila, praktek Pancasila itu pun bagus. Pada saat hari uposata. Baik itu uposata bulan gelap atau bulan terang. Berusaha untuk mempraktekkan sila dengan lebih baik. Barangkali hari-hari tidak bisa praktek sepenuh hati. Kemudian saat uposata, praktek dengan baik. Hari berikutnya barangkali tidak praktek dengan baik. Uposata berikutnya, praktek lagi uposata atau menjalankan sila dengan baik. Menabung kebajikan. Ya, kebajikan ini terus ditabung, terus dikumpulkan. Nah, maka ada istilah sila wisudi. Dengan mempraktekkan sila, seseorang bisa suci atau murni dalam sila, dalam moral. Nah, maka bisa juga bertahap, latihan bertahap, ya, misalnya latihan atas sila, atau kalau kiranya sudah mampu latihan atas sila, bisa latihan jadi atas silani, atau latihan jadi samanera, bapak-bapak atau saudara-saudara. Atau kalau sudah mampu menjalankan samanera, sila, bisa praktek sebagai seorang biku. Latihan menjadi biku sementara. Ada biku 2 minggu, ada biku 1 bulan, ada latihan biku 3 bulan. Atau mau jadi biku selamanya. Wah, itu very good, very well. Ya, itu bagus sekali. Latihan, semua kita harus latihan. Kalau kita nggak latihan, maka kita tidak akan punya kemampuan. Kemampuan fisik maupun kemampuan psikis atau spiritual. Itu semua harus dilatih. Nah, karena dikatakan bahwa manusia ini, kita jadi manusia ini disebut sebagai makhluk yang bisa dilatih, yang bisa diajar, ya, diajar dalam pengertian yang positif, ya, bukan diajar yang buruk-buruk. Nah, kalau yang buruk-buruk nggak diajari pun bisa. Ya.
Ya, diajar yang baik-baik. Diajar untuk mempraktekkan dhamma ajaran Sang Buddha. Nah, kemudian yang ketiga adalah saga. Saga yang artinya surga. Banyak orang berbuat baik, cita-citanya pengen masuk surga. Ada apanya di surga? Ya, Bapak Ibu, siapa yang pengen masuk surga? Oh, enggak ada. Biasanya semua pengen masuk surga. Ada apanya di sana? Ada apa di surga? Kalau dalam kehidupan sekarang ini sukanya makan apa? Nah, suka makan mie atau bakso. Apakah ada di sana bakso? Nah, memang banyak orang ingin lahir di alam surga. Harapannya di sana akan lebih happy, ya, akan lebih bahagia. Kehidupannya lebih bahagia dan umurnya lebih lama. Kalau yang pria ya tampan, yang wanita cantik. Ya, semua itu tidak lepas dari kebajikan. Tidak lepas dari kebajikan yang dilakukan. Ada juga istilah surga dunia. Surga dunia, ya ada di alam ini. Kita ini bahagia atau tidak? Ya, Bapak Ibu, bahagia tidak? Bahagia. Pernah menderita? Ada istilah neraka dunia. Ada yang pernah mengalami neraka dunia? Nah, ada istilah-istilah surga dunia, ada neraka dunia. Karena happy banget mereka bilang surga dunia. Kalau menderita banget mereka bilang neraka dunia. Ya, tetapi neraka dunia pendek. Ya, usia di neraka panjang. Surga dunia juga sangat pendek. Sekalipun misalnya kita dalam kehidupan ini, mulai dari sejak lahir, sudah happy barangkali, tidak nangis, ya. Sampai menjelang kematian, taruhlah misalnya usianya 80 tahun, happy terus, misalnya. Itu tidak sebanding dengan kebahagiaan di alam surga. Ya, alam surga ini bertingkat-tingkat. Alam surga yang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6. Nah, itu alam surga. Di atasnya itu alam Brahma. Nah, dari menjalankan, dari berdana, menjalankan sila, seseorang bisa lahir di alam surga. Misalnya, surga alam pertama. Alam surga pertama disebut Catuk Maharajika. Usianya panjang, 500 tahun surgawi. Bila dibandingkan dengan alam manusia, di sana 1 hari 1 malam, di alam manusia sudah 50 tahun. Kemudian di alam yang kedua, surga Tawatingsa. Di sana usianya 1000 tahun surgawi. Bila dibandingkan dengan alam manusia, di sana 1 hari 1 malam, di alam manusia sudah 100 tahun. Nah, kemudian tingkat 3, surga Yama. Tapi bukan Yama Diamloong, pencabut nyawa. Ini surga, alam surga. Usianya lebih panjang lagi, 2000 tahun surgawi. Bila dibandingkan dengan alam manusia, di sana 1 hari 1 malam, di alam manusia sudah 200 tahun. Kemudian yang keempat, alam Tusita, dikatakan alam yang penuh kebahagiaan. Di sana usianya lebih lama lagi, 4000 tahun surgawi. Bila dibandingkan dengan alam manusia, di sana 1 hari 1 malam, di alam manusia sudah 400 tahun. Nah, kemudian yang kelima, alam Nimanarati. Diartikan atau diterjemahkan sebagai surga, alam-alam dewa yang bisa mencipta. Mau makan apa, tinggal mencipta. Mau menciptakan istana, menciptakan kendaraan, bisa dengan kemampuan dengan kekuatan kebajikannya. Usianya lebih lama lagi,
yaitu 8.000 tahun surgawi. Bila dibandingkan alam manusia, di sana 1 hari 1 malam, di alam manusia sudah 800 tahun. Kemudian yang keenam, Paranimita Wasawati. Usianya lebih panjang. 16.000 tahun surgawi. Bila dibandingkan dengan alam manusia, di sana 1 hari 1 malam, di alam manusia sudah 1.600 tahun. Kita sudah meninggal berkali-kali, di sana masih happy-happy, masih main di taman, ya. 1 hari 1 malam di sana, di sini sudah 1.600 tahun. Yalah, nanti dihitung. Siapa yang ahli komputer sini? Ya, bisa dihitung, silakan dihitung. Anak-anak muda pinter ngitung. Kalau bisa ketemu, wah itu hebat. Ya. Lama sekali. Maka ada orang mengatakan bahwa surga itu kekal. Karena kita sudah bolak-balik mati, lahir lagi, mati, lahir lagi. Di sana masih hidup. Ya. Belum lagi alam Brahma. Alam Brahma hasil dari meditasi. Selain para ibu bapak berdana, menjalankan sila, tapi senang meditasi misalnya. Meditasi mencapai jana. Bisa lahir di alam Brahma. Ada alam Brahma 1, Brahma 2, Brahma 3, Brahma 4. Sesuai dengan tingkat jana. Jana ada jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Lalu kalau mencapai arupa jana, nanti lahir di alam arupaloka atau arupa Brahma. Brahma tidak berwujud, Brahma tidak terbentuk. Nah, alam-alam ini yang menciptakan ya kita sendiri. Hasil dari kebajikan yang kita lakukan. Baik itu kita lahir di alam manusia, lahir di alam surga, lahir di alam Brahma. Itu semua hasil dari kebajikan yang kita lakukan. Tapi sebaliknya, kalau seseorang berbuat buruk, bisa lahir di alam rendah, lahir di alam apaya, lahir di alam menderita. Nah, oleh karena itu, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, yang ingin lahir di alam surga, kita banyak baik. Berdana, menjalankan sila, meditasi yang belum mencapai jana. Ya, meditasi yang belum mencapai jana. Kalau sudah mencapai jana, misalnya seseorang meninggal, lahir di alam Brahma. Banyak orang yang ingin mempertahankan hidup senang, hidup bahagia di dunia ini. Bahkan mengharap semoga kesenangan ini tidak berubah. Ya, semoga kesenangan ini tidak berubah, artinya senang terus. Ya, itu impossible. Ya, itu adalah tidak mungkin. Maka berikutnya disebut kama dinawa. Bahayanya mengikuti nafsu keinginan indria. Wah, bahaya nih. Kalau seseorang sampai mengikuti yang memang dikatakan bahwa nafsu keinginan itu tidak ada batasnya, tidak ada habisnya. Dan akan terus haus. Ya, akan terus haus. Akan terus pengen lagi, dan akan menderita lagi. Sekalipun ingin mempertahankan. Terus ingin mempertahankan sesuatu yang tidak bisa bertahan. Membuat ya, menderita. Nah, maka kita dianjurkan untuk mengendalikan keinginan. Ya, karena keinginan itu bahaya. Seperti orang-orang masa dulu maupun sekarang yang tidak mengerti Dhamma, terus mengejar keinginan, terus pengen lagi, yang tidak ada habisnya. Dalam Dhammapada dikatakan, walaupun hujan emas tidak bisa memuaskan keinginan seseorang, pasti pengen lagi, ingin mempertahankan. Sudah banyak harta, pengen lagi banyak, lebih banyak lagi, akhirnya susah payah. Ya, susah menaruh hartanya di mana, bingung. Ya. Bingung menaruh hartanya ditaruh di mana.
dipeti baja, dilas, bisa diambil orang, bisa dicuri orang. Di dalam sumur bisa dicuri oleh yaka atau asura. Atau kalau salah naruh bisa disalahgunakan oleh generasi penerus atau anaknya dan lain sebagainya. Maka itu disebut sebagai harta yang tidak aman. Nah, kalau harta kebajikan dikatakan sebagai harta yang paling aman. Nah, kemudian yang kelima, nah, waktunya sudah hampir habis. Yang kelima itu disebut sebagai nekama nisangsa. Nekama nisangsa artinya bahagianya apabila kita bisa membebaskan diri dari ikatan, dari kemelekatan. Ya, kalau kita bisa membebaskan diri dari ikatan atau dari kemelekatan itu kita akan memperoleh banyak faedah, banyak manfaat. Ya, kita merasa damai, merasa tenang, merasa bahagia karena tidak melekat. Ya, karena sudah terbebas dari ikatan, terbebas dari kemelekatan. Nah, maka kita perlu latihan. Misalnya latihan meninggalkan rumah. Latihan meninggalkan rumah. Kalau orang yang tidak biasa meninggalkan rumah, mau pergi meninggalkan rumah itu banyak sekali yang dipikirkan. Bagaimana anjingku, bagaimana pampukku, pembantu ya, bagaimana nanti anakku, istriku atau suamiku ya, akhirnya nggak pergi-pergi karena terlalu banyak yang dipikirkan. Latihan perlu, misalnya pergi retret di mana ya? Kemarin di sini meditasi 1 hari, one day mindfulness ya, itu kalau sering-sering dilatih itu sangat bagus. Latihan mengikis ikatan, latihan mengikis kemelekatan. Kita akan memperoleh banyak manfaat dari latihan mengikis ikatan itu. Bahkan mengikis ikatan terhadap pakaiannya. Pakaian yang sekiranya sudah tidak mau pakai lagi, misalnya didanakan, ya kan ada yang tidak mampu beli pakaian. Atau yang memang masih layak pakai, tapi bisa beli yang baru, ya yang layak pakai didanakan. Latihan melepas. Nah, ada seorang biku karena melekat kepada jubah, lahir menjadi kutu jubah. Nah, begitu pula bapak-bapak, ibu-ibu, kalau melekat kepada pakaiannya nanti bisa jadi kutu pakaian, kutu kaos, nah, kutu kemeja, nah, dan lain sebagainya. Ya, kita harus latihan mengikis ikatan, latihan mengikis kemelekatan. Supaya kita tidak terlalu terikat, tidak terlalu melekat kepada duniawi. Nah, suatu saat, kalau kita meninggalkan rumah tangga, bukan berarti meninggalkan rumah tangga ini minggat. Minggat itu kabur dari rumah, ya. Tapi ya pamit baik-baik ya. Meninggalkan rumah tangga dalam pengertiannya ini pabaja. Ya, pabaja ikut jadi samanera, ikut jadi biku. Ya, memang ini disiapkan dari jauh-jauh hari untuk melatih spiritual. Supaya spiritualnya bisa maju, bisa makin berkembang. Hingga suatu saat nanti tiba waktunya memang betul-betul siap untuk meninggalkan istananya masing-masing. Ya. Kalau kita melekat kepada rumah, kita bayangkan, ya kita bayangkan makhluk-makhluk yang melekat kepada rumahnya itu, seperti kura-kura, penyu, keong, siput itu kemana-mana rumahnya dibawa. Ya. Saya pikir-pikir jangan-jangan ini dulu melekat kepada rumahnya ini, sehingga sekarang jadi makhluk seperti itu. Atau ketika seseorang masih melekat kepada rumahnya, dalam Tirokuda dikatakan mereka pulang ke rumah masing-masing. Ya, ada dalam Tirokuda Sutta ketika seseorang sudah meninggal karena akibat dari karmanya yang kurang baik, dia lahir di alam peta. Lahir di alam peta, kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing.
ada yang tinggal di dekat pintu, ada yang tinggal di dekat jendela, ada tinggal di dekat pertigaan atau persimpangan jalan, karena lahir di alam peta. Dan kalau keluarganya nggak peduli, lama sekali di sana menderita. Kalau keluarganya peduli, keluarganya mengerti Dhamma, bisa kirim jasa. Seperti hari ini, ya ini keluarga akan kirim jasa untuk mendiang Bapak Jo Amat atau Bapak Hung Wei Chuan. Hari ini 100 hari. Ya, keluarga yang baik ini, keluarga yang berbakti. Berbakti kepada orang tuanya, anak berbakti kepada orang tua. Salah satu bakti yang bisa kita lakukan kepada orang tua adalah sembahyang atau berbuat baik atas nama mendiang. Kita ajak ikut senang, ikut berbahagia. Atau diberi pelimpahan jasa. Berbuat baik dulu, misalnya berdana untuk bangunan wihara. Atau berdana untuk kepentingan umum, ya. Berbuat baik dulu. Berbuat baik dulu, misalnya berdana, menjalankan sila, meditasi, kemudian kebajikannya ini diberitahukan kepada mendiang. Semoga mendiang Papa mengetahui, semoga mendiang Papa turut berbahagia. Ya, itu menurut Dhamma dikatakan demikian. Ya, begitu para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian. Di dalam khotbah yang disampaikan oleh Guru Agung kepada putra Yasa. Kemudian Yasa mengerti, mencapai kesucian. Ya. Yasa mencapai kesucian dari mendengarkan Anupobikata ini tentang sila, kemudian apa tuh dana sila, saga, kemudian kamadinawa, nekamani sangsa. Terus mendengarkan khotbah ini, Yasa mencapai kesucian. Nah kemudian pada waktu itu ayah Yasa mencari-cari Yasa di mana. Cari sana kemari, suatu saat ketemu di Taman Rusak Isipatana. Ayahnya tidak bisa melihat Yasa, Yasa tidak bisa melihat ayahnya. Dengan kemampuan batin yang dimiliki oleh Guru Agung, Sang Buddha bisa menyembunyikan Yasa. Nah, akhirnya ayah Yasa juga mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha. Sang Buddha khotbah tentang Anupobikata. Dan kemudian dilanjutkan membabarkan Dhammacakkappawatana Sutta. Lalu ayahnya mencapai ujian, kemudian Yasa mencapai arahat. Nah, lalu Yasa ketika itu kemudian ayahnya bisa melihat Yasa, Yasa bisa melihat ayahnya. Kemudian Yasa diajak pulang. Nah, ketika Yasa diajak pulang, Yasa menengok Guru Agung, menengok Sang Buddha. Lalu Sang Buddha mengatakan, apakah mungkin seseorang yang sudah mencapai arahat akan balik ke rumah? Nah, kemudian ayahnya Yasa mengatakan, memang sudah tidak mungkin Bante, ini sudah menjadi rezekinya Yasa. Akhirnya ayah Yasa menyatakan untuk menjadi upasaka, untuk berlindung kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka dikenal bahwa upasaka pertama kali itu adalah ayahnya Yasa. Nah, kemudian Yasa diundang makan ke rumah oleh orang tuanya. Sang Buddha diundang, Yasa ikut, ya, peserta. Saat itu kemudian Sang Buddha khotbah kepada ibunya Yasa dan kepada istrinya Yasa. Ibunya Yasa juga mencapai kesucian, istrinya Yasa mencapai kesucian. Nah, kemudian mereka berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mereka menjadi upasika pertama. Nah, ini kalau Bapak nanti ada ulangan, ada tes. Siapa upasika pertama? Ya, itu ayahnya Yasa. Siapa upasika pertama? Itu ya istri dan ibunya Yasa. Itu menurut dalam buku Riwayat Hidup Sang Buddha. Ya, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kemudian Yasa menjadi biku, lalu Yasa punya teman. Teman-teman Yasa ini heran. Ya, heran melihat Yasa punya istana 3, tapi ditinggal.
Akhirnya teman-temannya Yasa juga menjadi biku. Yasa punya teman 4. Temannya semua menjadi biku. Lalu temannya Yasa punya teman. Teman-temannya juga menjadi biku. Sehingga lengkaplah menjadi 50 orang. Yasa dan teman-temannya. Kemudian mereka bergabung di Sangga, kan menjadi Sangga ya, sudah menjadi 61 arahat yang dipimpin oleh Sang Buddha. Nah ini diceritakan, inilah misionaris pertama ceritanya. Ketika itu ya, artinya pengembaraan, pembabaran Dhamma ke masyarakat luas yang pertama kali. Dimulai dari 61 arahat. Sang Buddha dan murid-murid beliau. Ya itulah para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian yang dipaparkan oleh Guru Agung, kemudian murid-murid beliau mencapai arahat. Mari kita mencintai Dhamma. Kita mencintai Dhamma, kemudian kita berusaha untuk mempelajari Dhamma, merenungkan Dhamma, dan mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kelak di kemudian hari nanti kita bisa mencapai kesucian. Baik itu Sotapanna, Sakadagami, Anagami maupun arahat. Ya, seperti di atas tadi saya mengutip dalam Dhammapada 214. Ratia Jayati Soko, Ratia Jayati Bayang, Ratia Wipamutasa Nati Soko Kuto Bayang. Yang artinya dari kemelekatan timbul kesedihan. Dari kemelekatan timbul ketakutan. Ia yang telah bebas dari kemelekatan, maka akan bebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Ya, mari para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kita kikis ikatan, kita kikis kemelekatan, supaya kita tidak sedih, supaya kita tidak mendep. Ya, demikian para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian. Dhammadesana yang dapat saya sampaikan semoga bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita menjadi makin happy ya, makin berbahagia atau suatu saat bisa sukses dalam spiritual. Terima kasih atas perhatian para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu.